Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita kali ini diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 33 dengan tema di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang, ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Sahabatku, Lukas 14 ayat 25-33 ini menjelaskan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Berarti, Yesus telah menjadi populer di masyarakat atau menjadi tokoh idola banyak orang. Yesus, sebagai pemimpin yang bijaksana, menyampaikan hal-hal yang sangat prinsip bagi iman Kristen kepada para pendengarnya. Dia berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Lukas 14 ayat 27. Kata tidak dapat dalam bahasa aslinya menggunakan kata aukdunatai. Kata ini bisa berarti tidak punya hak atau tidak punya kuasa. Dengan kata lain, Yesus ingin menegaskan barang siapa tidak memikul salibnya dalam mengikut Tuhan, ia sama sekali tidak berhak menyebut dirinya sebagai murid Tuhan. Tujuan pernyataan ini adalah agar umat Tuhan memahami makna mengikut Tuhan dalam porsi yang benar dan bertanggung jawab. Yesus tidak menjanjikan fasilitas bagi orang-orang yang mendengarkan pernyataannya itu. Yesus tidak berkata seperti para pemimpin organisasi dunia yang menjanjikan fasilitas-fasilitas yang nantinya akan dinikmati setelah terpilih menjadi pemimpin. Tetapi dengan tegas Yesus memberikan syarat-syarat mendasar bagi setiap pengikutnya. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi apabila ingin menjadi murid yang dikenannya, Lukas 14 ayat 26. Dan dalam Matius 22 ayat 37 Yesus menegaskan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu." Ini prinsip iman yang tidak bisa ditawar-tawar. Ikut Tuhan harus siap, baik dalam keadaan suka maupun duka. Sahabatku, anak-anak Tuhan dalam gereja mula-mula mengalami tantangan penganiayaan, tetapi justru mereka setia mengikut Tuhan karena mereka punya landasan dan alasan yang kokoh untuk mengikut Tuhan. Polikarpus, seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ditangkap oleh pemerintah Romawi. Kemudian diancam untuk dibunuh. Kepadanya ditanyakan, "Polikarpus, apakah engkau masih mau ikut Yesus? Kalau engkau tetap ikut Dia, saat ini engkau pasti tidak akan selamat. Tetapi jika engkau menyangkal Dia, engkau pasti akan selamat dari ancaman kematian." Dengan tegas Polikarpus menjawab, "Pada usia 9 tahun, aku telah mengenal kasih-Nya. Sekarang aku telah berusia 84 tahun. Aku tidak pernah disakitinya. Bagaimana mungkin aku menyangkal Dia?" Polikarpus memiliki alasan yang kuat untuk mengikuti Yesus. Dalam Lukas 14 ayat 28-33, Yesus memberikan gambaran tentang seseorang yang akan mendirikan suatu menara atau raja yang akan berperang. Seorang perancang bangunan, agar hasil yang dicapai maksimal, harus duduk diam terlebih dahulu untuk memikirkan dan mempertimbangkan apa saja yang akan dilakukannya agar bangunan itu jati dan hasilnya tidak memalukan. Demikian juga,
Seorang raja yang maju berperang harus memikirkan kekuatan dan kelemahan prajurit yang dimilikinya. Kalau tidak, lebih baik berdamai saja dengan lawannya. Contoh ini memberikan inspirasi kalau mau ikut Tuhan, pertimbangkan baik-baik bahwa ada pengorbanan dan risiko yang mungkin akan ditanggung setiap orang yang mengambil keputusan mengikutnya. Allah punya misi yang tidak pernah berubah sepanjang abad untuk dunia ini. Misi itu dalam rangka penyelamatan dunia yang berdosa. Lalu, Allah memberi tanggung jawab ini kepada setiap generasi sepanjang zaman. Allah bukan tidak mampu melaksanakannya sendiri, tetapi Allah ingin melibatkan manusia, karena manusia adalah imago Dei, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Allah sangat menghargai manusia. Karena itu, setiap generasi diberi tanggung jawab untuk melayani zamannya. Yesus memberi tanggung jawab kepada para murid-Nya dan kepada setiap generasi untuk melakukan panggilan suci Lukas 14 ayat 34. Panggilan suci tersebut ialah untuk menjadi garam bagi dunia. Garam adalah kebutuhan manusia yang penting. Garam termasuk kebutuhan primer dalam hal masakan. Masakan yang tidak ada garamnya pasti tidak enak, meskipun semua bumbu yang lainnya lengkap. Pekerjaan garam memang tidak kelihatan, tetapi khasiatnya sangat terasa. Menjadi terang bagi generasi kita adalah kerinduan Allah yang terdalam, agar banyak orang menjadi percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dunia ini akan binasa apabila tidak ada terang yang terus-menerus menyinari kegelapan hati manusia. Siapakah terang itu? Alkitab menjelaskan Kristuslah terang. Hanya Kristus yang mampu menerangi kegelapan hati nurani manusia yang setiap saat bengkok dan melawan Allah. Siapakah terang itu? Alkitab menjelaskan Kristuslah terang. Hanya Kristus yang mampu menerangi kegelapan hati nurani manusia yang setiap saat bengkok dan melawan Allah. Ilmu pengetahuan tidak mampu memberi solusi bagi persoalan manusia yang mendasar, yakni dosa. Dosa tidak mampu diatasi oleh kemajuan teknologi mutakhir apapun. Penyelesaian masalah dosa hanya ketika seseorang datang kepada Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu, Injil Lukas 14 ayat 25-33 ini hendak mengatakan kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan dan tentunya adalah murid-murid-Nya, agar dalam seluruh pergerakan hidup kita di dunia ini hendaknya mengedepankan Yesus. Dibutuhkan kesadaran bahwa yang kita ikuti itu ialah Tuhan bukan diri kita sendiri, dan bahwa dalam mengikutinya membutuhkan keteguhan hati. Mengedepankan Yesus berarti menjadikan Tuhan sebagai arah dan tujuan dari tindakan kita setiap saat. Apa yang menjadi patokannya agar kita benar dalam mengedepankan Dia? Kita ingat perintah utama dan terutama yang Ia utarakan, yaitu perintah cinta kasih, mengasihi Tuhan Allah dengan seutuh-utuhnya dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Inilah patokannya yang membuat kita mengerti dan sekaligus mengoreksi apakah dalam hidup ini kita sudah mengedepankan Tuhan atau belum.